Assalamualaikum sahabat Ekolab. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah salah satu dari 3 jenis laporan keuangan utama ya, yang terdiri dari neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi ini sebenarnya tidak susah ya, nggak usah dibikin pusing, karena sebenarnya simple. Laporan laba rugi kan laba rugi itu ya, ini isinya itu hanya pendapatan dan beban itu ya, apalagi kalau perusahaan jasa hanya pendapatan dan beban. Nah, kalau perusahaan dagang itu ada satu tambahan lagi, yaitu menghitung harga pokok penjualan. Nah, ini saya sudah siapkan sebuah neraca saldo. Neraca saldo setelah disesuaikan ini sudah balance 416.870.000. Nah, perhatikan di sini sudah saya kasih warna masing-masing ya, ini biar memudahkan. Yang hijau ini kelompok harta, yang hitam kelompok utang, ini kelompok modal, ini kelompok pendapatan, dan terakhir kelompok beban. Jadi yang 5 akun utama gitu ya. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi itu adalah pilih atau kelompokkan yang termasuk akun nominal ya. Jadi akun nominal itu akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Yang mana? Yang ini, dari sini penjualan sampai beban ya. Ini semua akun nominal namanya. Nah, yang ini dari K sampai modal sampai private ini namanya akun real. Ini akun-akun yang ada di neraca ya. Kalau kita perhatikan dari neraca saldo ini, dari akun-akun ini ada harga pokok penjualan. Ini saya kasih garis kuning ini. Ini berarti perusahaan ini atau pencatatan ini menggunakan sistem perpetual, gitu ya. Makanya di sini ada harga pokok penjualan. Kalau perusahaan ini menggunakan sistem periodik, ini di sini tuh nanti ada lebih banyak lagi akun, ada pembelian, ada retur pembelian, potongan pembelian gitu ya. Nah, kalau ini tidak ada, berarti ini hanya ada harga pokok penjualan, berarti perusahaan ini mencatat persediaannya. Nah, persediaan ini, barang dagangan ini secara perpetual. Nah, kalau mencatat sebagai pakai sistem perpetual, sebenarnya kalau dalam penyusunan laba ruginya ya memudahkan sekali, sangat mudah gitu ya. Sangat mudah sekali karena nggak harus menghitung harga pokok penjualan. Kalau harga pokok penjualan kan lumayan harus menghitung dulu berapa persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian bersih, berapa barang tersedia untuk dijualnya, sampai berapa hasil stok off-name-nya, berapa persediaan akhirnya, hingga didapat harga pokok penjualan. Itu dihitung di laporan laba rugi. Nah, kalau sudah tersedia seperti ini mudah, nggak usah lagi menghitung harga pokok. Ya, mari kita susun sama-sama bagaimana menyusun laporan laba ruginya. Nah, yang pertama itu adalah karena dalam laba rugi itu hanya ada 2 ya, pendapatan dan beban. Nah, kalau di perusahaan dagang jadi ada 3 ditambah dengan HPP. Jadi yang pertama ya pasti tulis dulu penjualan bersihnya. Penjualan. Nah, ini yang pertama, penjualan. Nah, lihat total penjualan berapa. Total penjualannya itu adalah 99.310. 99.310.000. Kemudian ada retur penjualan. Retur penjualan berapa retur penjualannya? 1.080.000. Pokoknya pindahkan aja yang dari sini nih, jangan lihat ke atas. Dari penjualan sampai ke beban ini. Jadi hanya penjualan sama beban, ini akun nominalnya hanya ini. Ya. Jadi lihatnya dari sini.
Retur penjualan 1.080.000, kemudian potongan penjualan 2.500.000. Nah, sudah. Ini kalau dijumlahkan berarti 3.580.000. 3.580.000. Ini menjadi pengurang biar didapat berapa penjualan bersih. Nah, ini hasilnya itu namanya penjualan bersih. Coba kita hitung. 99.310 dikurangi 3.580. 95.730.000. Ini penjualan bersih. Nah, yang kedua adalah menghitung harga pokok penjualan. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau menurut pencatatan metode perpetual itu HPP-nya kan sudah ada. Ini tinggal dipindahkan saja berarti di sini. Tulis lagi lah. Harga pokok penjualan. Nah, kalau per pakai periodik, ini nanti di sini bukan harga pokok penjualan tapi pembelian persediaan awal dulu, nanti ditambah pembelian bersih, dikurangi persediaan akhir, agak panjang HPP-nya. Kalau ini udah ada tinggal mudah, tinggal ditulis saja, pindahkan ke sini. Harga pokok penjualannya ada 34.200. 34.200.000. Nah, berarti ini hasilnya dikurangi 95.730 dikurangi 34.200. 61.530.000. Nah, ini namanya laba kotor. Laba kotor. Tuh, penjualan dikurangi HPP-nya, namanya laba kotor. Kemudian selanjutnya adalah beban-beban. Nah, tinggal pindahkan saja ini dari sini. Beban gaji sampai beban bunga. Beban gaji, beban listrik, air dan telepon, atau kita singkat saja beban LAT, beban penyusutan, peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan gedung, beban perlengkapan, beban bunga. Beban gajinya 3.400.000. Beban LAT-nya 850.000. Kemudian peralatan 750.000. Penyusutan kendaraannya 6 juta. Penyusutan gedungnya 10 juta. Kemudian perlengkapannya 3.750.000. Terakhir beban bunganya 600.000. Nah, ini namanya total beban. Kita jumlahkan. 3.400.000 ditambah 850 ditambah 750 ditambah
16 juta ditambah 3.750 ditambah 600, 25 juta 350. Nah, ini dikurangi laba kotor tadi, maka tinggal dikurangi 61.530. 36.180.000 rupiah. Nah, ini namanya laba bersih. Ya, kalau tidak ada lagi beban yang lain, misalnya sebelum pajak, ya kalau ada pajak berarti ini laba bersih sebelum pajak. Kalau ada pajak berarti nanti dikurangi lagi pajaknya berapa, nanti hasilnya laba bersih setelah pajak. Gitu ya. Ini mohon maaf kalau kurang rapi. Kalau pengen rapi sebenarnya ini pakai garis ya. 1, 2, 3 aja. 3 kolom. Tuh ya. Jadi seperti ini. Mudah ya, apalagi kalau bentuknya pencatatannya secara perpetual. Ini harga pokok penjualnya nggak usah dihitung lagi. Nah, jadi intinya untuk menyusun laba rugi itu kalau di perusahaan dagang ada 3 kelompok. Pertama kelompok penjualan, 2 HPP, dan yang ketiga adalah beban-beban. Itu ya, mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar. Kalau ada soal silahkan dikirimkan ke email ya, ke Gmail saya, nanti di deskripsi saya sertakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.